Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriq Aziz Mustafa dengan NPM 520711123. Saya dari kelas Teknik Elektro A dengan mata kuliah Elektronika Digital A. Izinkan saya untuk mempresentasikan rangkaian flip-flop. Ini adalah tabel dari konten yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama adalah perbedaan antara rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Yang kedua adalah rangkaian dasar flip-flop. Yang ketiga adalah jenis rangkaian flip-flop. Yang keempat adalah penerapan rangkaian flip-flop. Langsung saja ke yang pertama, yaitu perbedaan antara rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Yang pertama, di sini ada rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi Boolean, yaitu operator logika yang digunakan dalam aljabar Boole. Di sini adalah inversi negasi atau NOT, perkalian logika AND, dan penambahan logika atau OR, seperti gambar di samping. Di sini ada perpaduan antara NOT dan AND. Lalu ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input-inputnya, juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung waktu. Kita langsung ke Proteus untuk melihat gambarnya. Ini adalah contoh dari rangkaian sekuensial sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah contoh dari rangkaian kombinasional. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau rangkaian sekuensial belum ada yang dimasukkan, tidak menyimpan data. Namun kalau rangkaian kombinasional belum diinputkan, sudah ada data yang tersimpan dulu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Lalu yang kedua adalah rangkaian dasar flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai sifat memori di mana outputnya selalu dipengaruhi oleh inputnya, yang juga ditentukan oleh keadaan logika output sebelumnya. Flip-flop mempunyai dua kondisi stabil yang digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Seperti ini. Kita kembali ke Proteus. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian flip-flop. Ini kita coba runkan. Nah, bila belum diberi data, ini tidak akan menyimpan data. Namun, bila diberi data, maka akan memunculkan hasil seperti ini. Nah, ini diatur lewat sini. Nah, namun, bila ini dimatikan, ini masih tetap sama. Karena pada dasarnya rangkaian flip-flop akan menyimpan hasil dari inputan yang sebelumnya. Walaupun rangkaian itu tidak ditambahkan lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, yang ketiga di sini adalah jenis-jenis rangkaian flip-flop. Yang pertama adalah rangkaian flip-flop with clock. Rangkaian flip-flop dapat diaktifkan dengan diaktifkan dan dinonaktifkan hanya dengan penambahan clock pada rangkaian, yaitu N ini. Ini adalah kunci atau clock-nya. Ini adalah tabel kebenarannya, bisa kita lihat di sini. Nah, langsung saja kita menuju ke Proteus. Nah, ini adalah contoh rangkaian flip-flop with lock. Oke, kita coba run ya. Nah, ini belum ada hasilnya karena belum ada yang diinputkan. Nah, ini adalah clock-nya. Ini rangkaian R, ini inputan R, dan ini inputan S. Bila ini diinputkan, tidak akan terjadi apa-apa karena clock-nya belum diinputkan. Namun bila clock-nya diinputkan, maka akan muncul jaringannya. Nah, ini semua diatur melewati ini. Nah, ini di on, ini off. Nah, seperti itu. Nah, oke. Dan ini bila ini dimatikan, ini masih tetap tersimpan. Karena ini rangkaian flip-flop. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya.
Selanjutnya di sini adalah rangkaian D flip-flop. Rangkaian D flip-flop diperoleh dengan menggabungkan input R dan S pada rangkaian sekuensial flip-flop. Kelebihan flip-flop ini adalah dapat dikendalikan hanya dengan satu inputan. Nah, ini contohnya. Yaitu rangkaian inputan kunci ini. Ya, oke. Kita coba aja di rangkaian di protesnya langsung. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian D flip-flop. Kita run saja. Nah, ini D dan ini N. Rangkaian ini diatur oleh N ini. Nah, namun jika N mati, kita ulang lagi. Bila D ini tidak berfungsi bila N belum dinyalakan. Oleh karena itu, agar yang berfungsi, N itu harus dinyalakan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, ini baru kelihatan hasilnya. Nah, tetap tersimpan. Oke. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya adalah JK flip-flop. Rangkaian JK flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pencacah naik atau up counter, ataupun pencacah turun atau down counter. JK flip-flop dalam penyebutannya di dunia digital sering ditulis dengan simbol JK atau JK strip FF atau JK flip-flop. Dalam artikel yang sedikit ini, kita akan diperlihatkan bagaimana JK flip-flop dibangun. Ini adalah contoh dari rangkaian JK flip-flop, dan ini adalah contoh dari tabel kebenaran flip-flop. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari JK flip-flop. Bisa dilihat ya. Oke, kita langsung saja menuju ke rangkaiannya di Proteus. Oke. Nah, ini adalah rangkaian JK flip-flop. Sangat sederhana, tidak seperti rangkaian-rangkaian lainnya karena rangkaian ini diatur oleh IC JK ini. Oke, kita run saja. Nah, ini akan langsung mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, ini diatur melewati ini. Rangkaian akan berubah-ubah. Jadi kuncinya ini ada di tengah, CLK-nya atau clock. Ini adalah J, K, dan ini clock. Jika semua rangkaian dinyalakan akan menghasilkan input kedua 1. Dan bila salah satu dimatikan maka akan menghasilkan input seperti ini. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang selanjutnya. Rangkaian selanjutnya adalah T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputnya dihubungkan menjadi 1. Maka dari hasil itu akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya. Jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap, namun jika inputannya rendah. Dan akan tetap jika inputannya rendah. Di sini adalah Q dan T. Ini, seperti ini. Nah, bila Q0, T0, maka hasilnya akan 0. Namun jika Q0 dan T1, maka hasilnya akan 1. Dan Q1, T0, maka hasilnya tetap 1. Jadi ini harus salah satu. Salah satu harus ada yang 0 ataupun salah satu harus ada yang 1. Nah, namun jika dua-duanya memiliki inputan 1, maka hasilnya akan 0 atau terbalik. Oke, yang terakhir adalah penerapan rangkaian flip-flop. Penerapan rangkaian flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini banyak sekali penerapan rangkaian flip-flop. Salah satunya adalah seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu, sistem flip-flop ini menggunakan rangkaian gerbang logika yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang masuk ke dalamnya akan tersimpan dalam IC. Penerapan flip-flop ini dalam kehidupan sehari-hari berupa lampu berjalan atau lampu berkedip yang memiliki
interval tertentu. Contoh kasus dari penggunaan flip-flop adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti lalu lintas, running LED, dan lampu hias. Lalu penerapan lainnya adalah penggunaan sistem flip-flop pada RAM dan ROM dalam perangkat elektronik. Penerapan lain dari rangkaian flip-flop ini adalah pengaturan sirene kebakaran. Pengaturan ini menggunakan gerbang N dan logika yang panas atau tinggi adalah 1 dan asap adalah 1 sehingga alarm akan menyala jika panas tinggi dan asap sama-sama saling bersatu. Oke, sekian, terima kasih. Bila banyak kesalahan mohon dimaklumi. Sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.